Dari kawasan Mes Kahukup 91,8 MCV FM dan tetap semangat pagi Sobat MCV. Sore hari ini jumpa kembali bersama Ricky Jo. Kita masuk di program acara Tasti atau Talk About Safety. Dan sore ini kita juga telah kehadiran narasumber gitu ya, yang alhamdulillah juga di tengah kesibukannya sore ini masih bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di studio MCV FM. Jadi kalau gitu mungkin kita akan langsung perkenalkan dulu narasumber kita yang sudah hadir di sore hari ini. Ada Mas Fadli Dwi Purnama dari Departemen SM gitu ya, PT United Tractor atau PT UT. Kalau gitu kita sapa. Selamat sore Mas Fadli. Sore Mas Rizky, gimana nih kabarnya Mas Rizky? Alhamdulillah luar biasa baik gitu ya. Alhamdulillah Mas. Jadi kalau Mas Fadli sendiri sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya atas waktunya di sore hari ini. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nih Mas Fadli terkait dengan tema pembahasan kita sore hari ini, mungkin ada nggak nih sekiranya rekan-rekan yang mau disapa dulu di sore hari ini? Silakan Mas Fadli. Oke, terima kasih Mas. Oke, buat teman-teman UT ya, tetap semangat kerjanya. Terus untuk teman-teman CSR, tetap semangat kerjanya juga walaupun aktivitasnya banyak. Teman-teman safety PAMA itu yang terutama juga tetap semangat. Teman-teman safety ABB dan safety KPP tetap semangat ya. Kita sama-sama berkarya di dunia itu. Ya, itu aja sih Mas untuk awal. Oke, jadi memang tetap semangat saja gitu ya untuk semuanya. Dan kita juga sore hari ini Mas Fadli akan bahas seputar tentang tema pembahasan kita, yaitu communication gitu ya. Nah ini memang menarik juga gitu ya kalau ngomong seputar tentang komunikasi gitu kan ya. Nah tapi sebelumnya kenapa gitu kok kita sore hari ini mengambil tema atau tema komunikasi ini sendiri, latar belakangnya seperti apa gitu Mas Fadli? Kenapa harus bahas komunikasi gitu atau communication? Oke Mas Rizky, jadi gini Mas ya, sebenarnya kan komunikasi ini sering dianggap remeh atau biasa aja gitu kan, yang hal yang tidak perlu. Tetapi gini Mas, dari komunikasi ini yang akan menyebabkan suatu bahaya. Contoh, kalau misalkan ada LV ataupun DT nih, dia tidak komunikasi lewat radio, langsung gas aja, kan bisa terjadi tabrakan, insiden gitu kan. Nah, kenapa komunikasi penting? Karena disinilah hal yang remeh tapi yang sangat menentukan apakah terjadi insiden atau tidak. Makanya dari itulah saya mengambil komunikasi, dan saya nilai juga dari beberapa insiden yang ada di sini kan, berapa bulan terakhir itu hampir semuanya itu dari ada komunikasi yang tidak jalan, terus ada yang kebiasaan yang ya beberapa minggu lalu, bulan lalu kalau saya ngisi juga kan udah ngisi tentang kondisi tidak aman tuh. Nah sekarang saya mau ngisi tentang komunikasi gitu sih Mas. Oke, jadi balik lagi gitu ya, bahwasannya memang komunikasi ini merupakan salah satu hal yang mungkin sebagian orang menganggapnya remeh gitu ya Mas Fadli ya. Betul. Tapi padahal sebenarnya ini punya peran yang sangat vital sekali gitu ya terhadap sebuah komunikasi atau aktivitas itu sendiri. Karena balik lagi juga bahwasannya aktivitas pertambangan ini kan merupakan salah satu aktivitas yang paling berbahaya gitu ya. Pekerjaan yang paling berbahaya karena bisa menyebabkan kematian gitu kan. Nah maka dari itu penting juga untuk kita selalu melakukan komunikasi agar bisa juga menghindari yang namanya insiden-insiden yang mungkin saja bisa terjadi karena adanya miskomunikasi gitu ya Mas Fadli. Betul banget Mas Rizky. Nah jadi memang penting banget untuk komunikasi ini sendiri. Kemudian kalau untuk Mas Fadli sendiri sebenarnya terkait tentang komunikasi ini sendiri, sekiranya apa aja sih yang sudah dilakukan gitu untuk membuat rekan-rekan kerjanya mungkin gitu ya, atau bawahannya atau timnya gitu kan ya, untuk menerapkan yang namanya komunikasi yang baik itu sendiri gitu Mas Fadli. Sebenarnya ada tips-tipsnya nggak, atau gimana sih cara untuk melakukan hal tersebut gitu? Oke. Makasih Mas. Kalau di tim saya ya, tim saya itu saya lebih pertama itu kami menyatukan suara dulu. Jadi saya membuat tim saya itu tidak ada tetap ada struktural ya, atas bawah, maksudnya ada atasan bawahan, tapi secara komunikasi kami menyamakan frekuensi, kami menyamakan tujuan. Jadi saya biasanya komunikasi itu ke teman-teman tuh, ya udah, kamu boleh mengkritik saya, kamu boleh memberi saran saya, tetapi tetap ada sopan santun di situ, dan saya fair. Kalau misalkan saya salah, saya akan tetap mengakui kesalahan itu dan kita berbaik banyak-banyak, kita memperbaiknya bareng-bareng gitu Mas. Jadi tidak ada bahwa atasan itu yang selalu benar, enggak. Jadi kalau di tim saya itu saya buat, ya udah, kita buat komunikasi kita yang nyaman, kita buat komunikasi itu yang renyah lah, kalau orang Jakarta bilang renyah gitu kan, yang enggak garing, yang kadang kita bercanda, kadang kita saling mengingatkan, kadang pun terjadi juga marah, itu pasti terjadi Mas ya. Tapi balik lagi,
bahwa kita harus profesional, bahwa kita kerja ya kita kerja, kita dulu kerja kita ya kita sebagai manusia pada umumnya gitu, sama-sama teman gitu kan. Jadi di situ saya terapkan awal-awal selalu kamu boleh mengkritik saya, kamu boleh mengajarin saya, tapi kalau emang saya salah dan saya kurang pengetahuan di situ, kayak gitu Mas. Jadi benar-benar tidak ada bahwa saya selalu tahu saya selalu benar atau enggak. Jadi kayak saya buat renyah itu dua arah, komunikasi dua arah itu sih Mas. Oke, jadi seperti itu gitu ya terkait tentang komunikasi yang ada di tim Mas Fadli gitu lebih ditekankan betul. akan hal-hal tadi itu gitu ya. Nah, dan ini juga ternyata menarik gitu ya tema pembahasan kita sore hari ini seputar tentang komunikasi. Jadi setelahnya kayaknya Jo masih akan tanya-tanya lagi terkait tentang tema pembahasan kita Sobat MCV di sore hari ini. Tapi sebelumnya kita akan break dulu sejenak dan kita sambung lagi di segmen berikutnya di program acara Tasti atau Talk About Safety. 91,8 MCV FM. Sobat MCV kembali lagi di program acara Tasti atau Talk About Safety. Dan di sore hari ini kita masih bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Mas Fadli Dwi Purnama dari Departemen SMPT United Tractor. Jadi tema kita Sobat MCV sore hari ini yaitu seputar tentang komunikasi gitu ya, atau communication. Dan kalau gitu kita akan langsung sapa kembali narasumber kita yang sudah hadir. Selamat sore Mas Fadli. Sore Mas Rizky. Gimana Mas Fadli, masih tetap semangat gitu ya sore hari ini? Masih dong Mas, walaupun sore hari ya kan. Oke, jadi memang masih tetap semangat gitu kan ya. Betul. Nah, jadi balik lagi Sobat MCV dan juga Mas Fadli gitu ya. Bahwasannya tadi kita kan bahas terkait tentang tema pembahasan kita yaitu communication gitu ya. Jadi yang segmen pertama tadi udah dibahas terkait tentang latar belakang kenapa kita memilih tema komunikasi ini sendiri gitu kan ya. Betul. Nah, tadi juga sempat dijelasin nih bahwasannya di area pertambangan ini kan memang salah satu area yang cukup berbahaya gitu ya jika memang kita salah-salah dalam berkomunikasi atau komunikasinya yang buruk atau bahkan miscommunication gitu kan ya. Nah, ini kalau ngomongin terkait tentang contoh-contohnya sendiri, kalau dalam dunia pertambangan ini ada hal-hal yang seperti apa gitu Mas Fadli? Mungkin bisa bantu dijelaskan sedikit. Oke Mas Rizky, sebenarnya banyak Mas ya contohnya. Cuman yang paling sehari-hari itu kita alami itu bahwa kalau kita bawa unit Mas. Bawa unit ya? Ya, bawa unit LV, DLT ataupun unit hadis sekalipun, tetap kan kita disuruh untuk komunikasi dua arah. Nah, kenapa di setiap unit itu dilengkapi dengan radio? Karena itu Mas, kita mau menjamin atau setidaknya kita memberikan memberikan rasa aman lah kepada teman-teman nih. Contohnya pada sifat persimpangan CPP nih, simpang CPP itu kan, itu kita disuruh untuk berhenti dulu 8 detik dan komunikasi. Kenapa? Karena yang ditakutkan pada saat itu kalau tidak komunikasi, DT keluar nih dari timbangan. Terus dia keluar, dia gas saja. Kan kalau di DT kan dia dikasih ini ya, prioritas untuk jalan duluan kan. Nah, takutnya si LV ini tidak melihat itu dan dia langsung aja jalan dan tidak berhenti, tidak komunikasi. Yang terjadi apa? Terjadi adalah si LV menumbur DT atau sebaliknya. Dan itu udah menjadi insiden yang cukup pasti udah itu udah pasti kehilangan jam kerja kita atau LTI, loss injury. Oke. Gitu Mas. Jadi memang banyak juga gitu ya contoh-contohnya. Contohnya banyak Mas. Nah, jadi maka dari itu ya balik lagi bahwasannya komunikasi dua arah ini ternyata memang sangat penting gitu ya Mas Fadli ya. Betul sekali Mas Rizky. Nah, jadi kemudian tadi juga sempat disampaikan nih bahwasanya Mas Fadli ini membangun komunikasi dua arah bersama dengan rekan-rekan timnya gitu ya. Betul, Nah, ini kalau untuk tipsnya gitu ya, atau gimana sih sebenarnya cara untuk membangun komunikasi dua arah antar tim itu sendiri Mas Fadli? Gimana kalau untuk Mas Fadli sendiri, silakan. Ini tips berdasarkan yang saya lakukan Mas Rizky ya. Semoga aja bisa dicontoh dengan yang teman-teman lainnya ya. Jadi gini Mas, pada saat saya baru datang ke sini kemarin, saya tuh pertama saya mapping dulu nih, mapping teman-teman nih. Misalkan si A ini dia wataknya bagaimana, si B wataknya gimana, si bagaimana. Nah, dari situ kita sudah tahu dapat kesimpulan, oh si A ini kita harus melakukan komunikasi seperti ini. Si B kita harus komunikasinya dengan nada yang lebih tinggi dari beliau, atau si C kita harus menyamakan nadanya. Nah, hal-hal yang seperti itu Mas yang kita karena manusianya unik Mas, kita harus mendapat selahnya dulu. Kita masuk ke dunianya. Saya juga masuk ke dunia teman-teman nih. Teman-teman ini ya aktifnya gimana, atau dia main games gitu kan. Dari main games itu, nah kita ngobrol nih biar ngobrolnya itu renyah. Nah, setelah kita dapat
frekuensinya atau sudah masuk ke frekuensi mereka, baru kita masukin pelan-pelan. Oh bro, kamu kalau misalkan kerja itu seharusnya kamu pakai alat pelindung dirinya, helm itu dipakai. Terus contohnya seperti itu mas ya. Kenapa sih kita harus pakai helm? Kalau misalkan kita belum satu frekuensi atau belum kenal nih, saya datang langsung, bro, kamu helmmu mana? Aku nggak mau pakai, pasti orang tersinggung gitu kan mas ya. Jadi kalau saya sih lebih maunya saya bangun dulu komunikasi dua arah, saya bangun komunikasi yang renyah dulu, baru saya memasuki pelan-pelan. Sebenarnya itu yang saya ambil tipsnya, yang saya ambil banyak cara sih mas. Cuman balik lagi, saya mau buat itu bagaimana tim saya itu selalu patuh dengan aturan pada saat saya ada ataupun pada saat saya tidak ada di tempat. Nah gitu sih mas. Ending yang saya mau itu seperti itu. Makanya saya menggunakan komunikasi yang smooth. Oke, gitu. Jadi memang salah satu tipsnya adalah melakukan mapping terlebih dahulu Betul, gitu terhadap dulu. Rekan-rekan kita. Jadi kita juga harus paham terkait tentang watak-watak mereka seperti apa, dan sehingga ketika kita menegur gitu ya rekan-rekan kita ini merasa kayak tidak dihakimi gitu ya, karena memang sepertinya sudah dekat nih, jadi nggak apa-apa gitu kan menegur seperti itu karena memang sudah kenal gitu ya. Beda cerita kalau tiba-tiba kita langsung asal tegur saja tanpa kita tahu wataknya seperti apa gitu ya. Ini akan cukup merepotkan mungkin gitu ya. Gini mas, sebenarnya kita bisa aja pakai hard communication gitu kan. Kita langsung ya udah, kamu kalau nggak mau ya udah keluar aja gitu kan. Cuman kan balik lagi, kalau misalkan pada saat saya ada di sana, dia pasti akan nurut. Tetapi pada saat saya tidak ada di tempat ataupun saya lagi dinas keluar ataupun kemana, dia pasti akan selalu balik ke habit lamanya. Karena itu saya ingin membangun bahwa tim UT itu harus komunikasinya tuh dengan smooth, dengan smooth lah intinya, dengan smooth communication. Tidak perlu dengan hard communication, walaupun ini mas ya, walaupun other case pasti akan ada komunikasi hard communication ya. Nah tapi saya dan manajemen juga mencoba untuk sebisa mungkin menggunakan soft communication. Kalau misalkan soft communication tidak bisa dipakai, berarti mau nggak mau kita harus pakai cara langkah atau next stepnya gitu mas. Jadi seperti itu gitu ya, terkait tentang gimana caranya untuk membangun komunikasi dua arah dengan rekan kerja kita tentunya. Nah kalau gitu kita juga akan break dulu sejenak ya Mas Fadli ya, karena setelah ini kita sambung lagi di segmen berikutnya di program acara Tasti Talk About Safety. 91,8 MCV FM, Sobat MCV kembali lagi di program acara Tasih atau Talk About Safety. Dan sore hari ini kita masih bersama dengan narasumber yang sudah hadir gitu ya di studio MCV FM. Ada Mas Fadli Dwi Purnama dari Departemen SMPT United Tractor. Kalau gitu kita sapa kembali, selamat sore Mas Fadli. Sore mas. Oke, luar biasa gitu ya. Jadi masih tetap semangat di sore hari ini. Tetap semangat. Nah jadi balik lagi Sobat MCV, tema pembahasan kita seputar tentang communication gitu ya. Tadi udah dibahas banyak hal terkait tentang communication bersama dengan narasumber kita tentunya. Dan kali ini kita akan lanjut lagi tanya-tanya kembali Sobat MCV bersama dengan narasumber kita, yaitu Mas Fadli. Nah ini Mas Fadli, tadi Mas Fadli kan sempat menyampaikan gitu ya bahwasannya ada dua cara komunikasi. Yang pertama itu ada soft communication gitu ya. Terus juga tadi disinggung ada yang namanya hard communication. Betul. Gitu kan ya. Nah jadi kalau untuk hard communication ini maksudnya komunikasi yang seperti apa gitu Mas Fadli? Bisa bantu sedikit dijelaskan? Kalau ini saya bicara tentang di UT dulu ya, karena saya belum copy juga kalau misalkan di entity lain. Jadi kalau di UT itu ada hard communication atau bahasa apa ya, mudahnya itu komunikasi yang lebih tegas lagi mas gitu. Contoh misalkan tadi saya bilang ada beberapa case yang ada yang soft communication dan hard communication. Contoh kalau pada saat dia itu melanggar peraturan dari yang ditetapkan oleh owner ataupun ditetapkan oleh UT sendiri, biasanya kami tidak memberikan toleransi. Contoh dia contoh dia menggunakan, selain yang punya kimper, dia menggunakan on unit mas ya. Nah itu kan udah jelas dalam peraturan dari PKB 2B-nya ABB sudah jelaskan bahwa siapapun yang tidak menggunakan kimper, dia menggunakan unit, maka akan dicabut main permitnya. Nah seperti itu. Kalau misalnya keras communication, ya udah, kalau kamu tidak bisa ikut peraturan silakan keluar. Itu hard communication seperti itu sih mas, lebih ke benar-benar tidak ada toleransi lagi tidak ada toleransi lagi di beberapa case. Salah satunya contoh tadi menggunakan unit tidak ada kimper, itu sih mas.
Terus juga itu sih Mas. Itu dulu sih untuk Oke. Nah, jadi tadi juga sempat jelaskan gitu ya terkait tentang soft communication dan juga hard communication ini sendiri. Nah, sementara kalau untuk di UT sendiri nih, misalkan gitu ya, Mas Fadli, di UT ini ada salah satu timnya yang susah gitu untuk diingatkan, sudah dilakukan soft communication, tapi kayaknya tidak masuk juga gitu ya apa yang kita sampaikan ke karyawan tersebut. Bahkan kita setelah itu terjadi, untuk UT sendiri gimana sih untuk penanganan selanjutnya gitu? Oke. Tadi kalau memang udah nggak bisa di soft communication Mas ya. Jadi kalau di UT sendiri tuh kalau emang anak ini udah nggak bisa diajak diskusi ataupun sudah nggak bisa diajak untuk mau satu visi atau satu suara lagi, ya udah kami biasanya menggunakan ya secara itu kami menggunakan surat cinta Mas. Jadi surat cinta. Ya, atau surat SP peringatan gitu ya kan. Oke. Itu sih kalau kami sih menggunakan surat peringatan dulu, tapi nggak langsung peringatan ketiga, enggak ya kan ya. Kita kasih dulu lah surat peringatan ke-1. Dari ke-1 tuh kita udah naikin nih level komunikasinya tadi yang soft, yang diskusi dari 2 arah. Jadi sekarang tuh diskusinya ya udah diskusinya jadi satu arah. Jadi benar-benar bahwa kamu harus ikut aturan ini. Jadi komunikasinya ya udah kamu harus ikut. Kalau kamu tidak ikut, ya udah silakan coba kamu cari tempat yang bisa kamu ya sesuai dengan keinginanmu. Kan balik lagi Mas ya, kita jangan sampai perusahaan itu berada di bawah keinginan dari orang yang kita, soal perusahaan harus ngikutin aturannya dia kan. Enggak kan, kita bisa peraturan baik itu di UT ataupun di mana perusahaan pun mereka punya namanya ADRT atau SOP masing-masing yang harus kita jalani. Itu Mas. Lagi kalau soft communication yang saya gunakan tuh selagi tidak mengganggu ADART ataupun SOP yang sudah ditetapkan, itu maka saya akan masih pakai soft communication. Tapi kalau misalkan dia sudah melanggarnya parah, itu baru saya menggunakan hard communication. Yaudah, tetap saya akan memanggil dia, saya ajak dia 4 mata. Caranya Mas ya, caranya saya ngajak 4 mata, ngomong sama beliau, ya udah kamu masih mau kerja di sini atau enggak? Kalau emang kamu enggak mau kerja lagi di sini, ya udah silakan kamu melakukan cari tempat lain tempat kamu bekerja yang sesuai keinginanmu. Atau kalau tidak, ya kamu harus ikut aturan dari perusahaan ini. Tetap walaupun hard communication, saya akan tetap memberikan kesempatannya dulu untuk berubah. Kalau dia dari surat cinta 1 enggak juga berubah, nah di situ akan saya buat surat pernyataan Mas, surat pernyataan bahwa saya akan mengikuti aturan ini, dan jika saya melanggar 1 kali lagi maka saya akan siap untuk resign atau mengundurkan diri. Kayak gitu sih Mas kalau hard communication yang saya gunakan selama ini. Tapi alhamdulillah sih untuk sekarang di UT pun belum sampai hard communication seperti itu sih Mas, masih soft communication aja. Oke, jadi memang gitulah gitu ya kira-kira cara yang dilakukan untuk melakukan yang namanya tindakan terhadap rekan yang sulit untuk diingatkan gitu ya. Ini khususnya di PT United Tractor itu sendiri. Dan kalau gitu kita break dulu gitu ya sejenak. Kita sambung lagi nanti di segmen terakhir tentunya di program acara Tasty Talk About Safety. 91,8 MCV FM. Sobat MCV kembali lagi di program acara Tasty atau Talk About Safety. Dan kali ini nggak kerasa juga kita sudah berada di segmen terakhir gitu ya di program acara Tasty ini sendiri. Nah kalau gitu mungkin kita akan langsung sapa kembali Sobat MCV narasumber yang sudah hadir. Ada Mas Fadli Dwi Purnama dari Departemen SMPT United Tractor. Kita sapa, selamat sore Mas Fadli. Sore Mas Rizky. Jadi nggak kerasa nih Mas Fadli, kita sudah berada di segmen terakhir gitu ya. Gimana kalau untuk semangatnya? Udah hampir jam 5 Mas ya. Iya, udah hampir jam 5 ya. Kan? Jadi tetap semangat ya sore ini Mas Fadli. Iya, tetap Mas. Semangat banget, luar biasa. Bentar lagi pulang di mes kan. Oke. Dan ya Sobat MCV, tema pembahasan kita sore hari ini yaitu seputar tentang komunikasi. Tadi di segmen 1, 2 dan juga 3 gitu ya. Ini udah banyak hal banget yang dibahas terkait tentang komunikasi ini sendiri. Dari latar belakang komunikasi gitu ya. Terus juga contoh-contoh miscommunication gitu ya. Dan juga hal-hal lainnya seputar tentang komunikasi. Tadi kita udah bahas banyak banget gitu di segmen 1, 2 dan juga 3. Nah berikutnya di segmen terakhir ini Mas Fadli, kalau ngomongin terkait tentang komunikasi ini sendiri, sekiranya masih ada tambahan atau sudah cukup untuk tema pembahasan kita? Kalau saya rasa sih udah cukup sih Mas ya. Udah cukup ya kalau untuk temanya. Betul, tinggal kita mau menerapkan atau enggak. Kan sebenarnya kalau dianjurkan itu udah pasti ya. Balik lagi ke
personalnya, apakah kita mau menerapkan komunikasi dua arah atau tidak gitu sih Mas. Oke, nah jadi sebelum kita tutup juga nih tema pembahasan kita di sore hari ini, Mas Fadli. Ya. Masih ada nggak kira-kira pesan yang mau disampaikan untuk rekan-rekan di sore hari ini? Silakan. Ya, makasih Mas. Kalau apa ya? Kalau pesan ya, pesan bukan kesan ya. Kalau pesan sih teman-teman baik itu untuk semua lah, semua yang bekerja di area ASMI ya atau PPK2B ASMI ya. Kita tetap harus jaga komunikasi dua arah, baik itu operator, baik itu mekanik ataupun yang lainnya. Tetap kita harus selalu komunikasi dua arah. Kenapa? Kalau kita cuma komunikasi satu arah, itu tidak akan terjadi namanya komunikasi. Kan secara komunikasi adalah dua orang ya, dua orang atau lebih untuk komunikasi. Dan dengan kita melaksanakan komunikasi, kita akan dapat insight baru, dapat masukan, terus dapat pembelajaran baru dan lain-lainnya gitu Mas Rizky. Sebenarnya komunikasi dua arah itu adalah dasar kita untuk bekerja ataupun dasar kita untuk hidup Mas. Untuk bekerja hidup juga dasarnya communication Mas. Oke, jadi memang komunikasi ya balik lagi ini sangat penting banget gitu ya, khususnya juga untuk komunikasi dua arahnya gitu ya Mas Fadli ya. Betul, Karena dengan adanya komunikasi ini sendiri tadi juga disampaikan bahwasanya kita akan mendapat informasi-informasi yang lebih baru gitu ya Mas Fadli ya. Dan juga dapat insert-insert yang baru lainnya lah tentunya. Dan kalau gitu kayaknya juga kita sudah tuntas ya di sore hari ini di program acara Tasti atau Talk About Safety. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat narasumber kita yang sudah hadir di sore hari ini, yaitu Mas Fadli Dwi Purnama dari Departemen SMPT United Tractor. Dan semoga juga di hari-hari berikutnya Mas Fadli kita mungkin bisa berjumpa kembali gitu ya, mungkin dengan tema pembahasan yang berbeda tentunya. Jadi Sobat MCV, kita tuntaskan sampai di sini. Dan seperti biasa, jangan lupa pesan kita, tetap jadikan safety sebagai gaya hidup kita dan tetap semangat.